Baik, pertama kita masuk pada materi modifikasi sayap serangga. Modifikasi sayap serangga terdiri dari beberapa tipe. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada tipe halter, yaitu modifikasi sayap yang berubah menjadi alat keseimbangan tubuh dan tidak berfungsi sebagai sayap untuk terbang. Pada Ordodiptera, halternya terdapat pada bagian belakang sayap, sedangkan pada Ordostrepsitera, halter terdapat di depan sayap yang berfungsi untuk terbang. Salah satu contoh serangga yang memiliki modifikasi halter yaitu lalat buah. Kemudian tipe yang kedua adalah elytra, yaitu pengerasan pada sayap depan berupa cangkang yang tidak memiliki vena atau pembuluh sayap, di mana berfungsi sebagai alat pelindung tubuh dan sayap belakang. Contoh dari modifikasi elytra ini terdapat pada ordo Coleoptera, di mana pada sayap belakang serangga ini banyak terdapat pembuluh sayap atau vena. Sedangkan pada sayap depan tidak terdapat adanya pembuluh sayap, sehingga pada sayap depan berbentuk seperti perisai yang berfungsi sebagai alat pelindung tubuh dan juga sayap belakang. Tipe sayap yang ketiga adalah hemelytra, yaitu setengah pada sayap depan mengeras dan setengahnya lagi membentuk membran. Tipe sayap ini terdapat pada serangga dengan ordo Hemiptera. Salah satu ciri khas dari ordo Hemiptera ini yaitu terdapat scutellum yang berbentuk segitiga pada toraks. Salah satu contoh serangganya adalah kepik coklat. Kemudian, tipe sayap yang keempat adalah tipe sayap yang berbentuk tekmina, yaitu penebalan dan pengerasan terdapat pada sayap depan, sedangkan pada sayap belakang merupakan membran. Tipe sayap ini terdapat pada serangga kecoak. Tipe yang kelima adalah alatae, yaitu sayap yang terdapat pada serangga dengan ordo Isoptera dan Hymenoptera, di mana sayap ini berukuran panjang dan akan terputus atau terlepas setelah terbang untuk kawin. Yang membuat sayap ini memiliki potongan yang rapi dan pada rata-rata rayap memiliki perpotongan yang sama. Ini disebabkan karena adanya tempat perpotongan pada sayap. Dan pada rayap hal ini disebut dengan sayap decides atau sayap yang akan terlepas atau tanggal setelah terbang untuk kawin. Hal ini sebagai tanda bahwa ini adalah serangga dewasa yang siap untuk kawin. Kemudian terdapat 3 tipe pengait pada serangga dengan ordo Lepidoptera, yaitu hamuli, di mana pengaitnya terdapat pada sayap belakang yang kemudian akan mengaitkan sayap belakang pada bagian anal atau pembuluh terakhir sayap depan. Sedangkan pada frenulum pengaitnya terdapat pada sayap belakang dan pada jugum pengaitnya terdapat pada sayap depan yang kemudian nantinya akan dikaitkan pada sayap belakang. Hal inilah yang membuat kupu-kupu ataupun ngengat memiliki kepakan sayap depan dan belakang yang seirama. Baiklah, materi selanjutnya yakni modifikasi tungkai. Modifikasi tungkai di sini terbagi menjadi beberapa tipe. Pertama yaitu tipe ambulatorial. Tipe ambulatorial merupakan tipe tungkai yang digunakan serangga untuk berjalan, di mana pada tungkai belakang dan juga tungkai tengahnya memiliki femur dan tibia yang panjang yang digunakan untuk berjalan. Contoh tipe ini yakni kumbang kalapa, di mana dapat dilihat bahwa pada kumbang kalapa pada tungkai tengah dan juga tungkai belakangnya memiliki femur dan tibia yang panjang. Tipe kedua yakni tipe kursorial. Tipe kursorial merupakan tipe tungkai yang digunakan serangga sehingga dapat berjalan dengan cepat atau berlari. Contohnya yakni kecoa. Kecoa memiliki tungkai depan, tungkai tengah, dan juga tungkai belakang yang sama panjang, sehingga memiliki kemampuan untuk dapat berjalan dengan cepat atau berlari.
Selanjutnya, tipe tungkai ketiga yakni tipe tungkai fusorial. Tipe tungkai fusorial merupakan tipe tungkai yang digunakan serangga untuk menggali tanah. Hal tersebut disebabkan pada tipe ini memiliki tungkai depan yang lebih pendek dibandingkan dengan tungkai tengah dan juga tungkai belakangnya, sehingga akan memudahkan untuk menggali tanah. Contohnya yakni Selanjutnya yakni tipe tungkai saltatoria. Tipe tungkai saltatoria merupakan tipe tungkai yang digunakan serangga untuk meloncat. Hal tersebut terjadi karena pada tungkai belakangnya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan tungkai depan maupun tungkai tengahnya, sehingga memudahkan untuk meloncat. Contohnya di sini yakni belalang. Selanjutnya yakni tipe tungkai natatorial. Tipe tungkai natatorial merupakan tipe tungkai yang digunakan serangga untuk berenang di dalam air. Pada setiap bagian tungkai ini terdapat banyak rambut-rambut yang memudahkannya untuk berenang. Contohnya dapat dilihat pada serangga air. Selain itu, bagian femur dan tibianya sedikit lebih lebar, sehingga menjadi kekuatan untuk berenang di dalam air. Selanjutnya yang terakhir yakni tipe tungkai raptatorial. Tipe tungkai raptatorial merupakan tipe tungkai yang biasanya terdapat pada serangga pemangsa ataupun predator. Contohnya di sini yakni belalang sembah. Dapat dilihat pada belalang sembah, tungkai depan lebih panjang dibandingkan dengan tungkai tengah maupun tungkai belakang. Hal tersebut dikarenakan untuk memudahkan belalang sembah dalam menangkap mangsanya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.